Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para mahasiswa sekalian, mata kuliah Jaringan Komputer 2 dengan saya Novinaldi. Baik, kita akan melanjutkan materi kedua mengenai DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. Apa itu DHCP? DHCP itu adalah sebuah protokol yang dipakai untuk memudahkan pengalokasian alamat IP dalam satu jaringan, sehingga nanti bisa digunakan dalam basis arsitektur client server. Jaringan lokal yang tidak menggunakan DHCP, jadi nantinya dalam pengalamatan IP itu semua IP harus diset secara manual. Ya, agak repot sekali ya kalau misalkan kita punya jaringan, membangun jaringan dalam skala, anggap saja skala di kampus gitu ya. Kita sebagai admin jaringan, agak repot sekali kalau misalkan kita memberikan IP atau ngeset IP secara manual. Nah, maka dari itu, kita manfaatkanlah sebuah protokol DHCP untuk pengalamatan secara otomatis ya. Selain alamat IP yang diberikan, banyak parameter yang bisa kita berikan ke klien nantinya atau ke pengguna, seperti default gateway dan DNS server. Ada dua DHCP, artinya ada dua sisi ya. Pertama, sisi server yang merupakan sebuah mesin yang memiliki layanan. Artinya server itu dia yang menyediakan layanan baik apapun protokolnya. Selain dari DHCP, ada juga protokol SMTP atau sebagai mail server gitu dan sebagainya ya. Kemudian DHCP client itu dia merupakan sebuah mesin atau si klien yang nantinya memungkinkan dia dapat berkomunikasi dengan DHCP server, atau bahasa kitanya klien itu dia yang ingin meminta layanan ke server. Baik, berikut cara kerja sederhana yang dapat kita ilustrasikan. Anggap saja ini DHCP, ini server, ini klien, ini server ya, adik-adik semua. Jadi prosesnya pertama DHCP nanti akan nge-request ke bagian server itu dalam apa? Contohnya kita ilustrasikan yang kita request adalah IP address. Nanti DHCP akan melihat di dalam memorinya apakah ada apakah ada alamat IP yang kosong atau yang tersedia. Jika ada, ditawarkan nanti si klien. Nanti si klien akan meminta, nggak apa-apa itu ya, saya mau IP itu misalnya, anggap saja seperti itu. Setelah itu IP sudah diterima si klien, nanti IP yang diterima si klien sudah dipasangkan, IP tersebut akan disimpan dalam memori atau di dalam penyimpanan perangkat servernya. Nanti ketika ada klien lain, dia akan memberikan alamat IP setelahnya. Artinya dia akan berurutan gitu ya. Biasanya itu kalau OS Windows, IP yang akan diberikan adalah IP yang terbesar. Tapi kalau yang selain Windows seperti Linux, iOS, nanti IP yang diberikan adalah IP yang terkecil. Baik, kita akan coba bagaimana menerapkannya protokol DHCP ini ke dalam perangkat router yang ada di Cisco Packet Tracer. Baik, dari semua para mahasiswa sekalian kita coba ya. Silakan buka tools kita, Cisco Packet Tracer-nya. Kemudian kita tambahkan sebuah perangkat, misalkan router 1 yang seri 2911 ini ya. Kemudian PC 2 buah. Kemudian switch 1. Nah, anggap saja seperti ini. Kemudian kita pasangkan kabel. Ya ini. Pertama itu dari switch. Biasanya untuk memasang kabel ke router itu biasanya admin jaringan dia akan memilih port yang pertama, kalau enggak port yang terakhir gitu ya. Anggap saja saya menggunakan port yang terakhir untuk router. Kemudian di sini saya ambil yang gig Ethernet 00.
Kemudian saya pasangkan kabel lagi di switch GPC satu lagi ya, sama gitu ya. Jadi semua kalau pengen cepat bisa gunakan yang automatically choose connection type. Otomatis dia memilih kabel yang sesuai gitu ya. Baik, jadi jangan lupa kita aktifkan port labelnya supaya kita tahu bahwasanya kabel ini masuk ke port berapa. Ya, caranya menu option, preference, kemudian kita centang ini always show port label. Jika sudah, kita akan coba, misalkan kita buat not ya. Kita misalkan IP yang nantinya yaitu 172.30.10.1/24 ya. Jadi nanti IP routernya 10.1. Kemudian nanti akan kita aktifkan di HCP server yang mana nantinya klien akan mendapatkan IP secara otomatis dari router ini ya. Baik ya. Silakan masuk ke router, klik ke routernya atau bisa menggunakan kabel konsol. Kemudian CLI ya. Di sini saya perbesar. Baik, kita bisa ketikkan no di sini ya. No, enter. Enable seperti biasa. Konfigurasi terminal. Terlebih dahulu kita buat hostname-nya dulu ya. Hostname R misalnya kan nanti router A. Ya, nanti materi kita ini akan lanjut ke routing ya, adik-adik semua. Anggap saja nih hostname RA kita rubah. Otomatis nama perangkat kita R-A. Selanjutnya kita akan konfigurasi IP ya, sesuai dengan yang saya sampaikan. Untuk konfigurasi IP lihat dulu interface berapa gitu ya. Jadi di sini gig 00. DINT gig 00. Atau kalau pengen singkat G00 bisa juga. Kemudian IP add 172.30.10.1. Jangan lupa subnet masknya. Oke. No SH atau not shutdown supaya state-nya up atau aktif. Sudah. Baik, nanti akan hijau dia. Nah, selanjutnya kita akan mengaktifkan DHCP server. Perintahnya seperti ini. Kita exit dulu. Sebelum kita membuat atau mengaktifkan DHCP server, sebelumnya kita harus membuat pool name. Jadi itu memang aturan dari Cisco-nya. Kita akan buat pool name DHCP-nya, kemudian baru kita konfigurasi. Jadi supaya kita tahu bahwasanya di dalam router ini ada beberapa pool yang bisa kita buat yang nantinya menyesuaikan ya. Contohnya gini, untuk ini arah ke sini kabelnya, area di sini itu pool name-nya A atau DHCP A gitu ya. Kalau yang ini misalkan ada PC lagi yang tersambung misalkan, kemudian kabelnya ini lihat ya. Nah, di sini tersambung ke gig 01. Nah, kita bisa aktifkan juga DHCP untuk area ini, yang mana nanti IP-nya mana tahu, ini anggap saja ya 172.16.101/24. Nah, ini kan IP-nya udah berbeda nih, udah berbeda jaringan. Nah, jadi kita nanti yang PC ini akan mendapatkan alamat secara otomatis ya dari IP yang di sini. Nah, maka dari itu kita akan membuat dua buah pool name-nya. Satu pool yang di sini, satu lagi yang pool yang di sini. Ya, semoga adik paham ya apa yang saya sampaikan. Baik, ini kita hapus saja dulu ya. Baik, kita lanjut lagi di sini. Kita buat IP DHCP pool. Ini poolnya terserah. Anggap saja nih DHCP A ya, strip A. Ini untuk nama name-nya ya terserah. Tidak boleh ada spasi, boleh menggunakan huruf kecil, boleh juga menggunakan huruf besar. Enter. Setelah itu kita tentukan gateway-nya nanti yang akan diterima si PC berapa gitu. Ya, kalau di sini namanya default router. Default, tekan tab.
ya. Default router ini berarti IP yang gerbang dari PC ini, berarti gerbangnya ke sini ya. Dia inputnya ke sini. Gitu, berarti IP-nya berapa? 172.30.10.1. Maka dari itu default routernya 172.30.10.1. Kemudian kita sebutkan berapa sih networknya. Networknya adalah network ini adalah alamat awal atau network address ya, alamat pertama dari sebuah subnet. Jadi 172.30.10.0 subnet, sebutkan subnet masnya ya, karena ini /24 berarti belakangnya 0. Kemudian kita bisa juga aktifkan untuk DNS servernya supaya nanti PC bisa koneksi ke server. Nah, adik semua bisa ketikkan perintah DNS saja boleh 888. Anggap saja ini DNS server Google ya. Ini pengen lengkap bisa DNS strip server. Enter, exit lagi, sudah. Nah, gini, mana tahu adik semua ada kesalahan ngetik IP ya, ada kesalahan ngetik IP-nya atau ada yang ketinggalan. Caranya adik harus tahu ini nama poolnya gitu ya. Kalau lupa adik bisa lihat, misalnya saya KN gitu ya, sudah saya exit, saya lupa nih ada kesalahan, saya enable dulu, adik bisa ketik show DHCP, saya cek dulu ya, maaf, show run ya, maaf bukan DHCP ya, show run, enter. Nah, di sini kita lihat nih ada kelihatan IP DHCP pool DHCPA. Oh, berarti nama poolnya DHCPA. Kita bisa cek, oh berarti ada yang salah ini. Berarti ini cara keluarnya tekan tombol Q pada keyboard. Bisa kita ketikkan konfigurasi terminal lagi. Kemudian ketik IP DHCP pool ya, DHCPA. Nah, gitu. Ketik lagi, dia akan menimpa perintah yang lama. Oke ya, semoga adik paham. Baik, kita tes. Jika sudah benar, silakan cek, klik PC ini, kemudian desktop, kemudian IP konfigurasi, kemudian pilih yang DHCP. Nah, nanti PC-nya akan mendapatkan IP yang mulai dari yang bawahnya, yang terkecil gitu ya, setelah satu ini. Kemudian kita config lagi, desktop, konfigurasi DHCP. Nah, sudah ya, sebenarnya udah benar nih, udah bisa. Satu lagi, kita bisa juga mengaktifkan, misalkan gini kasusnya, saya pengen nanti kalau ada PC baru ya, ada PC baru, ini PC yang kita tambahkan, kita sambungkan kabel ya, kita gunakan automatic aja. Selanjutnya kita pengen nantinya ya, ini kan udah 3 ya, 10.3. Ini kalau misalkan kita aktifkan DHCP client, otomatis ya IP yang didapatkan adalah 10.4. Kita pengen, mana tahu kita ada punya kasus ada 10.4 itu tidak boleh diberikan ke klien. Mana tahu ada suatu kondisi tidak boleh dipakai, mana tahu untuk PC yang lain yang kita setting secara manual gitu ya adik semua. Nah, kita akan bisa mengaktifkan fiturnya seperti ini. Perintahnya itu masuk ke konfigurasi terminal. Perintahnya IP DHCP exclude ya, ketik aja EX tab ya, excluded address. Sebutkan alamat IP yang tidak boleh dipakai oleh si klien ya. Misalkan 172.30.10.4. Nah, kalau ini cuma satu alamat IP aja. Kalau misalkan pengen rank, misalkan dari 10.4 sampai 10.10 misalnya. Berarti 172, kita tambahkan perintah satu lagi, 10.10. Nah, berarti dari 4 sampai 10 itu tidak boleh digunakan oleh klien yang lain. Nah, mana tahu seperti itu ada kasus ya. Saya enter. Maka dari itu nanti kalau ada klien request IP yang diperoleh adalah 10.11. Kita coba ya, kemudian ambil desktop, IP konfigurasi, klik DHCP, sip.
dia menerima IP yang 11. Gimana adik semua? Semoga paham ya apa yang saya sampaikan. Baik, kita lanjut ke materi yang namanya routing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.